Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Adiminanda Ahmada Safira, biasa dipanggil Dinda. Pada kesempatan ini aku akan membahas materi tentang teori perilaku konsumen pendekatan ordinal. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke materinya. Pada materi yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu pendekatan ordinal. Jadi, pendekatan ordinal itu merupakan suatu pendekatan yang menganggap kepuasan itu tidak dapat diukur, tetapi hanya bisa dibandingkan antara berbagai kombinasi dua jenis barang atau lebih. Artinya, kita cuma bisa tahu mana yang lebih memuaskan antara A atau B, tapi kita nggak bisa bilang seberapa besar bedanya. Begitu. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang asumsi pendekatan ordinal. Di sini ada 5 asumsi. Yang pertama yaitu terdapat dua jenis barang yang dikonsumsi. Artinya, konsumen ini akan selalu memiliki dua barang yang akan dikonsumsi. Contoh misalkan seperti memilih antara apel dan juga jeruk. Terus yang kedua, yaitu konsumen bertindak rasional. Dan yang ketiga, konsumen memiliki pola preferensi atas barang yang dikonsumsi. Dan yang keempat, konsumen memiliki penghasilan tertentu. Jadi, penghasilan konsumen itu terbatas dan mereka cuma bisa membeli barang sesuai dengan uang yang mereka miliki. Dan yang kelima, itu berlaku MRTS atau Marginal Rate of Technical Substitution. Artinya, apabila konsumen itu menambah barang A, maka konsumen juga harus mengurangi barang B, karena sumber daya yang mereka miliki itu terbatas. Kemudian di sini kita memasuki alat analisis, di mana alat analisis ini memiliki dua penjelasan, yaitu kurva garis anggaran dan juga kurva invariant, di mana kurva garis anggaran ini merupakan kurva yang menunjukkan kombinasi barang yang dapat dibeli berdasarkan pendapatan dan harga tertentu. Jadi, konsumen itu dapat melihat apa saja barang yang mereka dapatkan dengan pendapatan yang mereka miliki. Sedangkan kurva invariant itu merupakan kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi barang yang akan memberikan kepuasan yang sama bagi konsumen. Artinya, mau memilih kombinasi A atau B, kepuasannya itu bakalan tetap sama. Nah, sekarang kita memasuki kurva budget line. Nah, di mana kalian bisa melihat kurva yang sudah aku cantumkan di situ. Nah, di situ terlihat bahwasannya garis yang berwarna biru itu menunjukkan garis anggaran atau budget lainnya, teman-teman. Nah, sepanjang garis tersebut itu menunjukkan biaya yang sama. Nah, sehingga konsumen itu memiliki kombinasi dua macam barang yang akan dikonsumsi. Konsumsinya itu seperti Y1 dengan X1, kemudian Y2 dengan X2, dan Y3 dengan X3. Pilihan kombinasi oleh konsumen tersebut itu akan memberikan biaya yang sama saja, sehingga garis anggaran tersebut itu dapat diformulisasikan dengan BL sama dengan PX kali QX ditambah PY dikali PY. Nah, di mana BL itu merupakan budget line-nya ya teman-teman, atau garis anggaran, dan P itu adalah harga barang, sehingga PX itu menunjukkan harga barang X dan PY itu menunjukkan barang harga Y. Sedangkan Q itu merupakan kuantitas barang yang dikonsumsi, sehingga QX itu menunjukkan kuantitas barang X yang dikonsumsi, dan Y menunjukkan kuantitas barang Y yang akan dikonsumsi. Begitu. Kemudian di dalam kurva budget line ini juga ada penurunan dan kenaikan harga terhadap budget lainnya. Perlu diingat teman-teman bahwasannya jika penurunan harga itu
rotasinya berada di luar, dan jika kenaikan harga itu rotasinya berada di dalam. Kemudian kita akan beralih ke kurva invariant, di mana kurva invariant ini memiliki 4 karakteristik. Yang pertama yaitu kurva bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, dan yang kedua kurva berbentuk cembung terhadap titik origin, dan yang ketiga semakin jauh dari titik origin maka tingkat kepuasan juga semakin tinggi, dan yang ketiga tidak saling berpotongan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kurva indifferent. Di sini terdapat 3 poin. Kita akan membahas masing-masing poinnya satu persatu. Dimulai dari poin yang pertama, yaitu tabel yang menunjukkan contoh kombinasi dua barang konsumsi, yaitu barang konsumsi M dan barang konsumsi B yang memberikan kepuasan yang sama. Bisa dilihat ke dalam tabel tersebut bahwasannya seluruh kombinasi A sampai hingga dengan E itu memberikan nilai kepuasan yang sama. Mengkonsumsi barang dengan kombinasi A sama puasnya dengan mengkonsumsi barang B, C, D, hingga E. Misalkan dengan mengkonsumsi 24 barang M dan juga 4 barang B akan sama puasnya dengan mengkonsumsi 16 barang M dan 6 barang B, dan seterusnya hingga sampai ke E. Nah, kemudian kita lanjut ke poin yang kedua. Bisa dilihat di tabel tersebut bahwasannya pada kombinasi titik A itu konsumen mengkonsumsi 24 barang konsumsi M dan 4 barang B. Jika konsumen mengurangi konsumsi barang M menjadi 16, maka konsumen juga harus menambah konsumsi barang B sebanyak 2 unit untuk membentuk kombinasi titik B, sehingga mendapat kepuasan sama dengan kombinasi sebelumnya, yaitu kombinasi A. Kemudian pada poin yang ketiga, itu termasuk ke dalam pergeseran kurva invariant, di mana kurva invariant ini bisa bergeser dari kiri dan juga ke kanan. Pergeseran kurva invariant ke kiri misalkan dengan dari kurva A ke kurva C itu menunjukkan kepuasan yang diperoleh dalam mengonsumsi kedua barang yang berkurang. Sebaliknya, pergeseran kurva invariant ke kanan misalnya kurva AA ke kurva BB itu menunjukkan kepuasan dalam mengonsumsi kedua barang bertambah. Jadi, semua kombinasi barang sepanjang titik kurva invariant BB memiliki kepuasan yang paling tinggi dibandingkan dengan kepuasan pada kombinasi AA dan juga kurva CC. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa konsumen mengharapkan kepuasan yang setinggi-tingginya dari dua barang konsumsi, maka konsumen harus menggeser kurva invariant ke kanan. Terakhir yaitu keseimbangan konsumen. Nah, keseimbangan konsumen ini dapat tercapai ketika barang yang dipilih oleh konsumen itu memberikan kepuasan yang maksimal, yaitu ketika kurva budget line dan kurva invariant itu saling bersinggungan. Nah, ini yang dinamakan dengan keseimbangan konsumen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi yang saya sampaikan kali ini. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.